Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang prinsip dan arsitektur cara kerja telepon. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer yang ada di PC atau laptop kita. Di sini kita tambahkan 3 device router, 3 device switch, dan juga 6 IP phone. Setelah itu kita hubungkan antar device atau perangkat menggunakan kabel string. Nah, teruntuk menghubungkan antar router, di sini kita akan menggunakan kabel DCE. Nah, oleh karena itu, ada port yang harus kita ubah agar antar perangkat router bisa menggunakan kabel DCE. Kita klik router 0, kemudian ke fisikal. Nah, di sini kita matikan dulu. Nah, setelah itu kita tarik HWC 2T ke port. Setelah itu kita nyalakan kembali routernya. Langkah yang sama kita lakukan ke router 1 dan juga router 2. Nah, sekarang antar router kita hubungkan dengan kabel DCE ya. Kabel serial DCE. Nah, jika sudah dihubungkan, sekarang kita masuk ke device switch untuk melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita enter 1 kali, kemudian masukkan perintah enable atau EN untuk memulai konfigurasi. Setelah itu kita ketikkan conf t atau konfigurasi terminal. Di sini kita akan konfigurasi untuk membuat VLAN untuk masing-masing IP phone. Oke, di sini kita ketikkan hostname switch 1, kemudian di enter, lalu masukkan perintah int range eva 0-2 strip 3, lalu kita masukkan perintah switch mode ACC atau switch mode akses, di enter, kemudian kita masukkan lagi perintah switch voice VLAN 1, lalu di enter lagi. Nah, sekarang kita masuk ke switch yang kedua. Oke, di switch yang kedua kita lakukan konfigurasi sama seperti switch yang pertama. Sini kita enter, kemudian masukkan perintah EN atau enable, lalu conf t atau konfigurasi terminal. Di enter lagi, kemudian masukkan perintah hostname switch 2. Kemudian enter. Lalu masukkan perintah int range eva 0-2 strip 3, di enter lagi, lalu masukkan perintah switch mode ACC, enter, kemudian masukkan perintah switch voice VLAN 1, lalu di enter. Nah, sekarang kita masuk ke switch yang ketiga. Switch yang ketiga sama kita konfigurasi seperti di switch yang pertama dan switch yang kedua. Di sini kita langsung di enter, ketik EN atau enable, lalu enter, dan masukkan perintah conf t atau konfigurasi terminal. Setelah itu kita enter, lalu masukkan perintah hostname switch 3, di enter lagi, lalu masukkan perintah int range eva 0-2 strip 3, lalu enter, dan masukkan perintah switch mode ACC atau switch mode akses, lalu masukkan lagi perintah SW voice VLAN 1. Nah, lanjut, sekarang kita konfigurasi di router. Kita klik router lalu ke CLI. Nah, di sini kita ketikkan no, lalu di enter, lalu kita enter lagi. Nah, di sini kita sama masukkan perintah EN atau enable, lalu conf t atau konfigurasi terminal. Di enter, lalu kita masukkan perintah hostname router 1, di enter lagi, lalu masukkan perintah int eva 0-0, lalu enter, lalu kita masukkan IP address 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0, di enter, lalu masukkan perintah no sh atau no shutdown. Setelah itu kita ketikkan int se 0-3-0, enter lagi, lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1
spasi 255.255.255.252. Enter, lalu masukkan perintah clock rate 64.000. Di enter, lalu masukkan perintah no sh. Lalu enter lagi, kita masukkan perintah int s0 garis miring 3 garis miring 1. Enter, lalu masukkan IP address 10.10.10.10 spasi 255.255.255.252. Di enter, lalu ketik no sh. Nah, selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Kita lakukan konfigurasi yang sama. Ketik no, lalu di enter, lalu enter lagi, masukkan perintah en, lalu const, di enter, lalu masukkan perintah hostname router 2. Di enter, lalu masukkan perintah int fa0 garis miring 0, lalu di enter, lalu tik no sh. Lalu di enter lagi, masukkan perintah IP address 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0. Enter, lalu int s0 garis miring 3 garis miring 0. Di enter, lalu IP address atau IP add 10.10.10.2 spasi 255.255.255.252. Enter, kemudian ketikkan int s0 garis miring 3 garis miring 1, lalu no sh, lalu IP address 10.10.10.5 spasi 255.255.255.252. Lalu enter dan masukkan perintah clock rate 64.000. Setelah itu di enter lagi, lalu no sh. Sekarang kita lanjut ke router yang ketiga. Sama, yaitu kita klik no, lalu di enter, ketik en, lalu const, masukkan perintah int s0 garis miring 3 garis miring 0, lalu IP add 10.10.10.6 spasi 255.255.255.252. lalu di enter, lalu ketikkan no sh, di enter lagi, lalu ketik int fa0 garis miring 0, IP address 192.168.30.1 spasi 255.255.0. di enter lagi, lalu ketikkan no sh, di enter, lalu int s0 garis miring 3 garis miring 1, IP address 10.10.10.9 255.255.255.252. di enter, lalu no sh. Di enter, lalu masukkan perintah clock rate 64.000, lalu exit. Nah, kita kembali ke router 1. Di sini kita akan konfigurasi setup IP DHCP for all untuk klien. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP for all voice 1. Enter, lalu ketik network 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0. Masukkan perintah default strip router 192.168.10.1, lalu option 150 IP 192.168.10.1. di enter, lalu ketikkan exit. Lanjut kita ke router yang kedua. Di sini kita enter, lalu masukkan perintah IP DHCP for all voice 2, lalu perintah network 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0, lalu default strip router 192.168.20.1, option 150 IP 192.168.20.1. di enter, lalu ketik exit. Nah, lanjut kita langsung ke router yang ketiga. Sama, di sini kita ketikkan IP DHCP for all voice 3. Enter, lalu network 192.168.30.0 spasi 255.255.255.0.
Lalu masukkan perintah default strip router 192.168.30.1. Nah, di enter lagi. Lalu masukkan option 150 IP 192.168.30.1. Setelah itu di enter, lalu ketik exit. Nah, sekarang kita kembali lagi ke router yang pertama. Kita konfigurasi setup VoIP untuk si IP phone di masing-masing router. Di sini kita masukkan perintah teleponi strip service, lalu IP source strip address 192.168.10.1 port 2000, lalu max strip DN5, di enter, lalu max epones 5, lalu auto assign 1 to 5. Setelah itu di enter, lalu masukkan atau ketikkan exit, di enter lagi. Lalu masukkan perintah epones strip DN1, di enter, lalu number. Di sini numbernya bebas. Di sini saya pilih 5555, lalu di enter dan ketikkan exit. Di enter lagi, lalu ketikkan epones strip DN2, di enter, lalu number di sini saya menggunakan 6666. Nah, setelah itu kita langsung ke router yang kedua. Kita lakukan konfigurasi yang sama. Di sini kita masukkan perintah teleponi strip service. Nah, di sini ikuti saja seperti contoh ya. Lanjut, hal yang sama kita lakukan pada router yang ketiga. Di sini sama, ketikkan teleponi strip service. Ikuti saja seperti contoh yang ada di atas. Nah, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi setup static routing agar antar router dan antar IP phone bisa saling terhubung. Yaitu kita ke router yang pertama. Di sini kita masukkan perintah IP route 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10.2. Enter, lalu masukkan IP route 192.168.30.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10.9. Enter lagi, kemudian masukkan IP route 10.10.10.4 spasi 255.255.255.252 spasi 10.10.10.2, lalu di enter. Nah, sekarang kita masuk ke router yang kedua. Di sini kita masukkan perintah IP route 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10.1. Enter, lalu masukkan perintah IP route 192.168.30.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10.6, lalu di enter. Selanjutnya masukkan perintah IP route 10.10.10.8 lalu 255.255.255.252 spasi 10.10.10.1. Setelah itu di enter. Lalu kita lanjut ke router yang ketiga. Di sini kita sama masukkan perintah IP route 192.168.10.10 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10.10.
lalu enter. Lanjut masukkan perintah IP route 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10.5. Kita masukkan perintah IP route 10.10.10.0 spasi 255.255.255.252 spasi 10.10.10.5. Setelah itu lalu kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita setup dial peer di masing-masing router. Sekarang kita masuk ke router yang pertama. Kita masukkan perintah dial strip peer voice 100 VoIP. Setelah itu di enter, lalu masukkan perintah destination strip pattern 7. Di enter, masukkan perintah destination pattern 8. Selanjutnya masukkan perintah session target IPv 4.210.10.10.2. Di enter, kemudian masukkan perintah exit, lalu di enter lagi. Lalu masukkan perintah dial strippeer voice 200 VoIP. Enter, lalu masukkan perintah destination strip pattern 9. Enter, masukkan lagi perintah destination strip pattern 1. Kemudian di enter lagi. Lalu masukkan perintah session target IPv 4.210.10.10.9. Lalu di enter. Nah, selanjutnya kita pindah ke router yang kedua. Di sini kita lakukan konfigurasi sama seperti yang pertama ya. Ikuti saja contoh di atas. Kemudian di enter. Selanjutnya kita langsung ke router yang ketiga. Kita lakukan konfigurasi yang sama seperti pada router 1 dan router 2. Ikuti saja contoh di atas. Nah, setelah itu di enter. Setelah ini kita close ya. Nah, bisa kita lihat bahwa beberapa kabelnya sudah mulai menjadi hijau. Nah, sekarang kita akan aktifkan IP phone agar kabelnya berubah menjadi hijau juga. Oke, caranya kita buka IP phone, kemudian kita lakukan hal ini. Tuh, bisa kita lihat ya, kabelnya berubah jadi hijau. Lakukan hal yang sama ke semua IP phone. Oke, jika sudah, kita lakukan tahap pengecekan. Yang pertama kita coba lihat di menu IP phone, di menu GUI. Kita geser, lihat jika sudah muncul number, maka kita sudah berhasil. Oke, kita cek satu persatu ya. Biasanya ini memerlukan waktu agar numbernya muncul. Biasanya sering lag gitu, ada tulisan configuring IP atau gimana. Nah, itu kita harus tunggu ya, harus bersabar. Oke, jika semua sudah dicek,
Langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan, yaitu menelpon dari iPhone 1 ke iPhone yang lainnya. Di sini kita coba telepon dari iPhone 0 ke iPhone 1. Bisa kita lihat ya, sudah terkoneksi. Jadi selamat, artinya kalian sudah berhasil. Oke guys, sekian dulu ya video pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.